Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan tentunya untuk memperkaya perspektif kita terkait bahasan kita pada pagi hari ini, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat pagi Pak Tauhid. Selamat pagi Mas Abe. Ya, Pak Tauhid, kita ingin tahu sebetulnya dunia usaha di Indonesia dan juga roda perekonomian Indonesia secara keseluruhan berapa lama bisa bertahan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi PSBB atau pembatasan ini, berapa lama dia daya tahannya? Ya, kalau daya tahannya sebagai kondisi normal tentu saja banyak yang mengatakan kita hanya mampu bertahan sampai bulan Juni ini begitu. Artinya pertumbuhan ekonomi kita masih relatif ada walaupun kecil sekali. Tetapi kemungkinan bahwa setelah bulan Juni kita sudah mulai masuki fase di mana pertumbuhan ekonomi bisa di bawah nol begitu. Nah ini yang menurut kami memang cukup dahsyat begitu, dan memang pemerintah maupun lembaga kami memperkirakan triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi sudah memasuki nol, di bawah nol, sehingga skenario sangat berat sangat dibutuhkan, dan pemerintah maupun masyarakat memang harus mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di kondisi ekonomi kita dalam kondisi sangat berat. Nah ini tanda-tandanya adalah pemerintah saat ini sudah menyiapkan tambahan alokasi anggaran yang saya kira memang dalam skenario sangat berat, dan masyarakat mau tidak mau memang juga harus menyiapkan berbagai kemungkinan termasuk dunia usaha begitu. Baik, Pak Tauhid, ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, banyak orang yang resisten. Kan mengutamakan kesehatan itu penting katanya. Tetapi kalau kita bicara soal pengangguran, angka kemiskinan, dan juga angka-angka real yang lain, jika Juni ternyata katakanlah dunia usaha dan roda ekonomi tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi pada komponen-komponen yang tadi saya sebutkan itu? Saya kira memang sudah mulai sebenarnya sejak awal ini terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran saja saya kira sudah di atas lebih dari 3 atau 4 juta tambahannya. Dari normalnya kan sekarang jumlah pengangguran sekitar 7 juta orang ditambah sekitar 3 sampai 4 juta orang. Nah ini menurut saya sudah luar biasa. Kemudian kemiskinan juga yang sekarang berjumlah 24 juta sampai 25 juta akan ada penambahan 5 sampai 9 juta orang. Nah ini konsekuensi yang harus ditanggung ketika ekonomi tidak berjalan seperti biasa, dan dampak yang ditimbulkan luar biasa. Nah, karena itu memang upaya mengurangi resiko-resiko ini sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak memang menjamin adanya bantuan sosial dan sebagainya yang mendorong konsumsi masyarakat tetap bertahan, sehingga tingkat kemangguran maupun kemiskinan tidak bertambah banyak. Nah, tentu kebijakan untuk PHK, kemudian perumahan memberikan kompensasi karyawan yang dirumahkan itu sangat menolong bagi pengangguran baru, terutama bukan dari pengangguran yang angkatan kerja baru begitu. Baik, Pak Tauhid, selain terkait dengan pengangguran dan segala macam begitu ya, pertanyaannya adalah apa langkah dari pemerintah atau langkah kita semua agar kemudian ekonomi setidaknya tidak terpuruk dengan skenario terburuk ya, tetapi kemudian kesehatan tetap dijaga. Apa skenarionya? Ya, saya kira tetap pemerintah sekarang sudah menambah anggaran menjadi 641 triliun. Nah, saya kira dari skenario anggaran ini ada satu hal yang menurut saya penting adalah bagaimana menjaga soal sisi kesehatan yang harus diperbesar dibandingkan insentif-insentif atau bantuan ekonomi. Nah, kesehatan ini tentu saja saya kira adalah secara tegas pemerintah memberlakukan PSBB bagi beberapa wilayah yang menjadi titik merah, itu tetap harus konsisten mencegah ketidakbingungan masyarakat terhadap mengenai mudik maupun transportasi yang digunakan, dan konsistensi menjaga semua program-program insentif itu berjalan dan efektif dan efisien mungkin. Misalnya saja soal bantuan sosial yang tepat sasaran, baik waktu, jumlah maupun sasaran yang ingin dituju.
termasuk mempercepat insentif ekonomi yang diberikan ke masyarakat, baik untuk UMKM, kemudian usaha menengah, kemudian juga pemberian jaminan, kemudian restrukturisasi kredit, hingga mungkin yang sekarang diperlukan adalah bagaimana usaha UMKM itu masih tetap bertahan di tengah situasi pandemi global begitu. Baik, artinya ketika bulan Juni nanti, misalnya awal bulan Juni banyak dunia usaha, bisnis, beberapa sektor yang kemudian mulai menggeliat kembali, ini memang tandanya mereka memang sudah tidak bisa tahan lagi begitu ya Pak Tauhid ya? Kondisinya memang sudah tidak mungkin lagi untuk tetap tiarap seperti ini. Iya, saya kira mereka akan sangat sudah mulai kesulitan dengan situasi nanti setelah bulan Juni ya, karena memang katakanlah sekarang permintaan barang dan jasa sudah mulai turun drastis, kemudian pemasaran juga mereka sudah turun drastis, termasuk pengadaan bahan baku untuk usaha mereka juga mengalami kesulitan, baik karena PSBB ataupun karena pembatasan pergerakan mobilitas orang maupun barang. Nah, saya kira memang salah satu jalan adalah mereka kalangan Indonesia harus dibantu dengan berbagai insentif yang sudah diberikan, mempermudah pendaftaran, mempermudah persyaratan yang saya kira penting agar mereka mendapatkan kompensasi maupun jaminan restrukturisasi kredit gitu. Baik, Pak Tauhid, terakhir pertanyaannya adalah dengan nanti normal baru, apakah ekonomi dan dunia bisnis Indonesia di Indonesia akan kembali seperti sebelum terjadinya corona, atau pertumbuhannya akan di bawahnya, dan apa yang akan terjadi dengan ekonomi di Indonesia saat itu? Ya, saya kira tentu saja pada tahap penyesuaian akan berjalan slow down dulu. Masing-masing sektor akan melakukan penyesuaian, baik metode, kemudian ukuran, kemudian juga bagaimana mereka channeling kepada teknologi baru dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai demand mereka begitu. Nah, yang saya lihat memang akan terjadi penurunan, tapi lambat laun akan kembali normal. Tentu saja akan ada perubahan struktur ekonomi yang cukup besar. Ekonomi yang menggantungkan pada dunia digital, penggunaan teknologi baru dan umumnya ke sektor tersier dan jasa akan laju cepat sekali. Sementara sektor yang katakanlah masih tetap menggunakan teknologi konvensional dan menggunakan mekanisme yang lama atau sistem yang lama, maka akan semakin tertinggal dengan situasi sekarang ini. Karena pembatasan fisik akan menyebabkan banyak hal perubahan dalam struktur ataupun pola perilaku konsumen kita begitu. Baik, terima kasih Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, telah memberikan insight dan juga memberikan perspektif di editorial media Indonesia. Ada banyak ternyata Bang Elman yang akan kita harus beradaptasi, bukan hanya dengan virus tapi juga dengan kondisi ekonomi nanti begitu Bang Elman. Nanti kita akan lebih detail lagi berbincangkan mengenai hal ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, editorial media Indonesia segera kembali. Ya, meskipun nanti sudah berakhir Bang Elman, nanti perubahan atau struktur ekonomi juga banyak yang berubah. Sektor-sektor juga berubah yang kemudian akan nge-lead ekonomi, dan juga dunia usaha juga nanti akan berubah. Tetapi kemudian tadi dikatakan yang menarik adalah ketahanan dunia usaha di Indonesia itu paling kuat itu sampai bulan Juni. Artinya ketika mereka sudah mulai membuka kembali usahanya akhir-akhir Mei atau mendekati bulan Juni, itu sesuatu yang memang sudah mendesak untuk mereka. Bagaimana Bang Elman melihat ini? Iya, sebetulnya kan memang skenario kita kan tidak skenario virus ini berakhir kan. Sebab sampai hari ini kita nggak tahu kapan berakhirnya kan. Vaksinnya aja belum ada kan gitu. Artinya skenario kita ke depan adalah skenario virus itu tetap berdampingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu sebabnya memang ekonomi ini satu keniscayaan harus kita gulirkan, harus kita gerakkan ini ekonomi ini. Tidak bisa tidak. Meskipun tidak setinggi sebelum corona pertumbuhan ekonominya ya. Itu yang dikatakan ada penyesuaian era baru kan. Normal baru itu nanti di situ. Nah, tetapi kan ini kan ada syarat. Protokol kesehatannya harus diperketat. Artinya apa? Memang ke depan kehidupan kita yang biasanya cepika-cepiki itu tidak ada. Lalu kehidupan kita yang biasanya, kalau misalnya orang Batak misalnya, kalau pestanya biasa dari pagi sampai malam, tortor sekali itu, mungkin nanti
dari pagi sampai jam 2 siang atau jam 3 sore. Selesai. Kalau dulu undangannya misalnya 3.000, nah nanti mungkin maksimal 1.000. Dan juga menghindari kerumunan-kerumunan seperti di pasar-pasar itu ya. Arisan misalnya kan, arisan mungkin ke depan tidak boleh lagi suami istri yang ikut arisan. Kalau nggak suami, ya istri yang ikut. Nah, pasar juga nanti ke depan kalau selama ini full, nah nanti mungkin harus sepertiga diatur. Pasar, katakanlah naik bis kota, naik angkutan pesawat dan sebagainya. Jadi semua harus dengan tatanan normal baru. Jadi nggak boleh lagi kita katakanlah kembali normal seperti dulu. Jadi apa namanya, ya cuci tangan harus makin sering. Masker itu sudah bagian yang melekat dalam hidup kita kapanpun. Bahkan nanti salah-salah sampai tidur pun kita pakai masker kan. Nah, jadi masker, jaga jarak. Itulah syarat-syarat yang utama yang harus kita... Jadi normal baru begitu ya. Baik, Bang Elman, nampaknya ada sejumlah penelpon yang akan bergabung bersama kita di Editorial Media Indonesia kali ini. Yang pertama ada Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak Nugroho, silakan opini Anda Pak. Selamat pagi Bung Elman, selamat pagi Bung Adi. Ya, silakan Pak. Manusia itu cerdas. Dan kecerdasan itu menghasilkan cipta rasa karsa. Sehingga lahirlah imajinasi dan keinginan yang tidak terbatas. Itulah sebabnya manusia itu paling bisa beradaptasi. Corona memang hebat, krisis ekonomi yang di depan kita memang hebat. Tetapi bangsa kita ini adalah bangsa yang tangguh. Sehebatnya penderitaan kita kalau kita bandingkan dengan nenek moyang kita tahun 45 berjuang melawan Belanda, tidak punya apa-apa, bambu runcing, itu bisa menang, Pak. Jadi di sini semangatnya adalah adaptasi itu siap menghadapi yang terjelek, tetapi siap menghadapi yang terbaik. Ini yang paling penting. Dan ini harus didasari oleh rasa kebersamaan, persatuan, kepentingan bersama. Jangan cari hidup sendiri-sendiri, matilah kita. Baik. Satu contoh yang sudah dikatakan Pak Herman tadi udah betul, tapi satu yang besar ini Pak. Dalam situasi ekonomi yang sangat parah, ekonomi pengusaha sudah setengah mati. Nah, mari kita sadarkan teman-teman buruh, jangan minta naik upah terus. Ini kesadaran juga. Pengusaha, jangan cari untung banyak. Ya. Masker dijual mahal-mahal. Beras dijual mahal. Tidak. Nah, di kampung Pak, saya ini sedang di kampung. Di kampung kami di satu RW, karena kesulitan, kami ini bikin lumbung RW. Baik. Ya, menarik sekali Pak Amrozi, tapi intinya sudah, mohon maaf Pak Nugroho, sudah kami tangkap intinya bagaimana semua stakeholder harus beradaptasi begitu ya. Nah ini Pak Amrozi maksudnya adalah penelpon berikutnya bagaimana. Kita ke Pak Amrozi di Temanggung, selamat pagi Pak Amrozi, silakan opini Anda Pak. Oke, selamat pagi. Singkat saja, gini, adaptasi kolektif bangsa, artinya mengadaptasi, menyesuaikan diri secara masif seluruh bangsa. Jadi ini tidak main-main, keadaan luar biasa. Harusnya masyarakat bisa tunduk aturan pemerintah. Suatu contoh, lebaran nggak usah beli baju baru, bukan semata-mata tidak mampu, tapi menghindari kerumunan di mal-mal, di toko-toko. Yang kedua, untuk bangkitnya ekonomi ini susah sekali, Pak. Karena kalau krisis 98 yang jatuh itu korporasi, kalau ini UMKM sektorial yang jatuh ini, bahkan dua-duanya sama korporasi, jadi susah untuk bangkit. Baik. Dan pada waktu krisis tidak sedikit yang dirumahkan, sekarang banyak. Yang ketiga, grafik corona itu baru tahap perkenalan. Januari, Februari, Maret perkenalan. April, Mei, Juni ini nanti pertumbuhan. Juli, Agustus, September kedewasaan. Dan nanti tingkat kejenuhan itu di Oktober sampai Desember. Ini bukan main-main, jangan dianggap sepele, ini baru masih grafiknya masih runting, masih naik dan tumbuh terus-menerus. Ini bisa kalau masyarakat tidak tunduk dan pemerintah bisa ngeri nih akibatnya nanti, Pak. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung telah memberikan opini dan juga perspektifnya di Editorial Media Indonesia. Dan penelpon berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Bung Herman.
Alhamdulillah ini. Ya, saya setuju tadi pendapat Pak Nugroho yang pertama bahwa manusia itu bisa beradaptasi. Terutama masyarakat Indonesia ini, Bung Elman. Masyarakat Indonesia itu pandai. Jadi kalau diberitahu dengan sebenar-benarnya oleh para pakar, mereka mengerti, sebagian besar mengerti apa yang harus dilakukan. Sehingga untuk Indonesia terserah itu masing-masing pribadi masyarakat Indonesia itu bisa memilih mau menuruti kehidupan yang sesuai dengan aturan yang sudah diajarkan atau mau mati konyol gitu. Nah, cuma mengenai ekonomi yang memang agak seret sepertinya, ini konyolnya ini ada anggota DPR yang merupakan wakil rakyat bukannya menenangkan, malah mengatakan PSBB di Cirebon ini latah katanya. Mestinya ya nggak usah ikut-ikutan daerah lain, lihat katanya. Dan malah membahas bansos yang ya ada ketidakadilan, dikatakan menyalah-nyalahkan pengaturnya. Nah, bukankah sebetulnya hal ini bisa diatasi sebagaimana menderitanya si rakyat mengenai ekonomi. Nah, sementara tadi para pakar mengatasi hal-hal yang besar, kami yang di daerah ini bukankah cukup kalau kedermawanan kita terasah, tetangga satu sama lain saling menolong, itu kan juga adaptasi. Nah, malah ada pembuka agama yang wah kalau begini caranya nanti rakyat bisa demo, bisa menjarah dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Rupanya memang kita harus mengubah cara hidup dan juga cara pandang begitu ya. Baik Ibu Indra, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kalau Ibu Indra tadi menyoroti sebetulnya masyarakat Indonesia ini pintar asal dikasih tahu dengan cara yang benar begitu ya. Nanti kita akan ulas satu persatu termasuk dari Pak Nugroho dan juga Pak Ambrozi di Temanggung. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan langsung saja kita berbincang dengan Bang Elman Saragih. Bang, tadi ada penelpon Pak Nugroho, Pak Ambrozi di Temanggung dan juga Ibu Indra di Cirebon. Apa yang ingin Anda komentari dari tiga opini ini, Bang? Ya, intinya sebetulnya kan ya masyarakat Indonesia ini kan terkenal cerdik kan. Cekatan. Kreatif. Katakanlah misalnya kita mengusir penjajah aja cukup dengan bambu runcing kok. Betul. Tidak perlu dengan senjata yang paling mutakhir kan. Takluk itu semua penjajah kita buat kan. Nah, event ini kayak gini ini kan sebetulnya kan pasti pandai lah kita. Kita paling lihai kita nipu virus ini nanti kan. Dan pasti bisa. Nah, pertanyaannya memang masyarakat yang menamakan dirinya pintar, yang para pakar itu cobalah memberikan, kalau dia mau memberikan penjelasan, pernyataan, berikanlah yang clear. Jangan disisipkan juga maksud-maksud tertentu kan gitu kan. Nah, kedua juga kita harapkan dalam suasana beradaptasi nanti, ya masing-masing kita juga menahan diri kan. Tadi Pak Nugroho secara terang-terangan dia bilang, katakanlah misalnya buruh misalnya. Jangan minta naik upah Jangan terus. minta naik upah terus. Tapi kita juga tidak rela kalau buruh itu tidak mendapat kehidupan yang lebih bagus. Oleh karena itu kita juga menghimbau pengusaha jangan hanya mencari untung sebanyak-banyaknya, tidak berbagi kepada buruh. Tapi disinilah sebetulnya penyesuaian. Jadi buruhnya jangan demo, pengusahanya juga jangan hanya mencari untung sebesar-besarnya. Tapi yang menarik dari Pak Nugroho tadi adalah UMKM ini kan biasanya jadi tulang punggung ekonomi ketika kita dilanda krisis dunia begitu. Tetapi saat ini karena corona, ya UMKM-nya terhantam, korporasi juga terhantam gitu kan. Ini berarti situasi yang memang berat begitu ya Bang Elman ya. Jadi begini Bung Ade, dalam situasi pandemi ini, virus corona ini akan menghantam semuanya. Jadi tidak ada yang bisa terbebas daripada
amukan daripada virus ini. Ya kalau UKM kalau dulu tulang punggung kita, sekarang memang dia juga ikut terpuruk kan. Nah inilah yang sebetulnya sudah mulai disentuh oleh pemerintah. Maka kita tidak boleh tidak, memang harus segera menggeliatkan kembali roda perekonomian ini. Tetapi sisi lain kita tidak boleh juga mengabaikan aspek kesehatan. Nyawa rakyat itu di atas segala-galanya. Tetapi nyawa itu juga tidak akan bisa terselamatkan kalau dia tidak makan. Itu sebabnya ekonomi itu juga harus diputar. Nah, supaya berjalan dengan normal, masyarakat diminta disiplin. Nah, disinilah yang harus diberikan keteladanan dari atasan. Ya gubernur, ya bupati, wali kota, berikanlah keteladanan kepada masyarakat. Jangan seperti yang kemarin misalnya ada PKL di Tanah Abang misalnya. Ya, kok sampai bisa dibiarkan ramai kerumunan begitu? Itu kan membuat virus ini akan berkembang. Bukannya biasanya ada patroli ya? Bukannya ada biasanya patroli. Betul. Gimana itu? Tiba-tiba meledak begitu saja berarti. Gimana polisi apa itu? Polisi Pamong Praja itu kan. Jadi ada yang mengatakan, jangan-jangan memang ini mainan mereka ini kan kita. Saya nggak percaya itu. Tetapi faktanya memang PKL kemarin Tanah Abang itu betul-betul membludak. Itu juga terjadi di Bekasi, di Bogor dan sebagainya. Baik, membludaknya para PKL, orang-orang berkerumun tadi kontras dengan kata-kata dari Pak Amrozi di Temanggung tadi bahwa grafik saat ini baru pengenalan, lalu kemudian pertumbuhan nanti Oktober baru kemudian mengalami mature dan juga turun begitu ya. Ini sesuatu yang kontras. Mudah-mudahan hipotesanya Pak Amrozi ini tidak terjadi gitu. Kita harapkan tidak bakal ada lagi pertumbuhan itu sudah berlalu lah. Mudah-mudahan seperti itu ya. Gitu. Baik, tapi yang terakhir nih dari Bu Indra. Sebetulnya tadi dia setuju dengan Pak Nugroho bahwa masyarakat Indonesia itu pintar asal dikasih tahu dengan cara yang benar, dikasih tahu yang benar, tidak ada distorsi ini dan itu begitu Bang. Ya, makanya kita harapkan juga pemerintah ya, gugus tugas ya juga ya gubernur, ya kepala daerah terutama dari pusat, berikanlah ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang clear. Kalau belum clear, jangan dimasyarakatkan dulu. Termasuk rencana normal-normal baru ini kan seolah-olah sudah akan segera dilonggarkan, padahal sebetulnya baru masih rencana. Sekarang ini sudah relaksasi kan, padahal kan belum. Nah ini juga kita harapkan supaya mereka satu informasi. Satu kementerian meralat kementerian yang lain. Dari 34 misalnya kementerian itu satu informasi. Informasi apa? Terserah. Jadi sehingga tidak ada tafsir ini. Saya pikir niat mereka juga bagus. Baik. Hanya karena seringkali seperti bertentangan, ya masyarakat juga menganggap mana yang benar nih kan gitu kan. Nah, kemudian banyak juga yang bingung, apalagi gugus tugas sampai tingkat RT RW yang katakanlah harapan kita ke depan jadi tidak paling lagi yang terdepan. membingungkan lah. Baik, terima kasih Bang Elman telah mengulas editorial media Indonesia dan juga para penelpon yang sudah bergabung. Dan pemirsa, di tengah tanggung jawab pemerintah menjalankan roda ekonomi, prinsip melindungi rakyat juga harus melandasi. Pemerintah dan rakyat harus bersatu dalam satu komitmen untuk memulihkan keadaan secepatnya tanpa mengabaikan kesehatan. Untuk itu pemerintah dan rakyat harus bisa beradaptasi secara kolektif dan membangun keadaan normal yang baru. Saya Ade Mulia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.